Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak ada pujian yang pantas selain pujian kepadanya. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa dipertemukan pada kesempatan ini untuk saling berbagi dalam kebaikan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada hamba Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita berharap untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Salawat juga kita sampaikan untuk keluarga beliau, sahabat serta para umatnya yang teguh pendirian dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada video kali ini kita akan membacakan hadis nomor 31 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab sabar, yang menyampaikan pesan Nabi tentang sabar yang sebenarnya. An Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabaki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawwabina faqalat lam a'rifka faqala innamas sabiru indas sadmatil ula muttafaqun alaih wa fi riwayatin li Muslim tabki ala sabiyyin laha. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW menjumpai seorang wanita yang sedang menangis di atas sebuah kuburan. Maka beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu berkata, menjauhlah dari sisiku, karena engkau tidak mengalami musibah yang telah menimpa diriku. Wanita itu tidak tahu bahwa yang berkata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu dikatakan kepadanya, sesungguhnya beliau itu adalah Nabi SAW. Kemudian dia mendatangi pintu rumah Nabi SAW dan dia tidak menjumpai para penjaga pintu di sana. Lalu ia berkata, aku tidak tahu kalau tadi adalah dirimu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran hanya ada pada puncak pertama kali dari musibah itu. Hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis Bukhari nomor 3148 dan Muslim nomor 926. Adapun hadis ini menjelaskan bahwa 1. Ketidaksabaran itu bertolak belakang dengan takwa. Dalam hal itu, Nabi SAW menjumpai seorang wanita yang sedang menangisi bayinya yang meninggal karena dia sangat mencintainya sehingga dia tidak bisa menahan diri. Dan ketika Nabi SAW melihat hal yang demikian, beliau menyuruhnya agar bertakwa kepada Allah dan bersabar. 2. Sabar yang menjadikan pelakunya terpuji adalah pada awal musibah, berbeda dengan yang terjadi setelahnya. Jika musibah berlarut-larut dan lama, maka akan ada hiburan, dan saat itu kesabaran tidak lagi berarti, sebab ia datang setelah waktunya berlalu. Dan inilah salah satu sabar yang baik, yaitu keikhlasan dan memohon kepada Allah dan selalu bersikap baik. 3. Pada hadis ini tampak sikap rendah hati dan kelembutan Nabi SAW kepada orang yang tidak mengerti, yang mana pada kejadian ini bagi wanita itu sangat besar artinya baginya. Maka Nabi SAW meninggalkannya. Nomor 4.
Seseorang tidak akan diberikan pahala atas suatu musibah, akan tetapi diberikan pahala karena kebaikan niat, keteguhan, kesabaran, dan keridaannya terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita itu untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Kelima, orang diperintahkan untuk berbuat baik, maka hendaklah dia menerimanya dan mengerjakannya dengan senang hati, walaupun tidak mengenal siapa yang menyuruhnya. Karena kebenaran tidak dikenal dengan orang, akan tetapi seseorang akan dikenal dengan kebenarannya. Pada hadis ini, wanita itu pada hakikatnya berada dalam posisi yang patut dicela, karena tidak memenuhi nasihat Rasulullah SAW pada permulaannya. Dengan alasan tidak mengenal beliau, tetapi setelah dia mengetahuinya, dia langsung menuju rumah Nabi SAW dan meminta maaf. Lalu beliau memberitahukan kepadanya bahwa kesabarannya sekarang sudah tidak lagi bermanfaat. Kandungan yang keenam, dianjurkan untuk bersabar dalam menerima hal-hal yang menyakitkan ketika memberi nasihat ataupun menyebar kebaikan. Oleh karena itu, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, beliau bersabar terhadap tindakan dan ucapan yang menyakitkan dari wanita yang mengandung cemoohan. Yang terakhir, yang ketujuh, seorang pemimpin atau penguasa yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus kaum muslimin diharapkan agar tidak pilih kasih dalam memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya. Inilah kandungan yang terdapat pada hadis ini yang menganjurkan untuk tetap dalam kesabaran, terutama sekali di saat musibah itu terjadi. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Jika terdapat kesalahan dari penyampai ini, datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.